Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazul Alia dan nomor NIM 23 Di sini saya akan mempresentasikan materi ke-10 tentang advokasi dan negosiasi. Selama banyaknya salam, marilah kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang mana pada kesempatan ini saya dapat mempresentasikan tentang tugas materi saya. Nah, langsung masuk saja ke dalam teknik dan strategi advokasi modern dalam agribisnis. Nah, pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pengertian advokasi, jenis-jenis advokasi, serta peran advokasi dalam pembangunan sektor pertanian. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana advokasi dilakukan di era modern dengan memanfaatkan teknologi digital, pemberdayaan masyarakat, serta kerjasama dengan media massa. Nah, topik ini sangat penting karena perubahan teknologi telah mengubah cara masyarakat menyampaikan aspirasi, membangun dukungan publik, dan memenuhi kebijakan pemerintah tersebut. Apa itu advokasi modern? Sebelum membahas lebih jauh, mari kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan advokasi modern. Advokasi modern adalah proses memperjuangkan suatu kepentingan atau kebijakan dengan memanfaatkan teknologi informasi, komunikasi digital, serta partisipasi masyarakat tersebut. Jika dahulu advokasi itu dia hanya dilakukan melalui pertemuan langsung atau demonstrasi. Nah, kini advokasi itu dapat dilakukan melalui media sosial seperti petisi daring, kampanye digital, webinar, hingga siaran langsung atau live streaming. Nah, perubahan ini terjadi ketika masyarakat semakin aktif menggunakan internet, yang dimana di Indonesia jutaan orang mengakses media sosial setiap hari. Nah, hal ini menjadikan media digital itu sebagai sarana efektif untuk menyampaikan informasi dan membangun opini publik. Dalam sektor agribisnis, advokasi modern menjadi sangat penting karena berbagai persoalan pertanian seperti harga pertanian, hasil panen yang rendah, kelangkaan pupuk, alih fungsi lahan, dan perubahan iklim itu tuh dapat diketahui masyarakat luas dalam waktu yang singkat melalui media digital tersebut. Dengan demikian, tidak ada tekanan kepada pembuat kebijakan untuk menjadi lebih besar, sehingga pemerintah itu terdorong untuk memberikan solusi yang lebih cepat tersebut. Selanjutnya masuk ke dalam teknik advokasi modern. Nah, berdasarkan materi yang saya sampaikan di atas sebelumnya, terdapat 3 teknik utama advokasi modern. Pertama, digital advocacy, yaitu advokasi yang memanfaatkan media digital seperti media sosial, petisi daring, dan kampanye digital. Grassroots advocacy, yaitu advokasi yang dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, ditingkatkan akar rumput khususnya komunitas petani. Nah, selanjutnya media relation, yaitu membangun hubungan yang baik dengan media massa agar isu yang diperjuangkan memperoleh perhatian masyarakat dan pemerintah. Ketiga, strategi tersebut saling melengkapi.
Nah, sebuah advokasi ini akan lebih aktif ketika mampu memanfaatkan teknologi digital tersebut. Apalagi kalau didukung oleh masyarakat dan memperhatikan media sosial, memperoleh perhatian dari media sosial tersebut. Selanjutnya, yang kita ketahui sekarang ini, digital advokasi itu merupakan itu dia upaya untuk memperjuangkan kepentingan melalui penggunaan teknologi digital seperti media sosial, website, situs daring, email, video, dan berbagai platform digital lainnya. Adapun tujuan dalam advokasi, adapun tujuan utama di digital advocacy adalah menjangkau masyarakat luas, meningkatkan kesadaran publik dan mengumpulkan dukungan serta mempengaruhi pengambilan kebijakan. Nah, mengapa penting digital advocacy itu? Karena pengembangan teknologi menyebabkan masyarakat memperoleh informasi dengan sangat cepat. Informasi yang sebelumnya membutuhkan waktu berhari-hari ini dapat tersebar hanya dalam hitungan menit. Oleh karena itu, organisasi petani, koperasi, maupun lembaga lain swadaya masyarakat harus mampu memanfaatkan media digital ini sebagai sarana untuk advokasi tersebut. Nah, adapun contohnya seperti ketika terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi di suatu daerah, petani dapat mendokumentasikan kondisi tersebut. Lalu petani itu bakal bisa meng-share melalui media tersebut dan otomatis disertai data dan penjelasan yang akurat. Informasi itu akan menarik masyarakat luas untuk membantu petani tersebut untuk menyelesaikan permasalahan kelangkaan pupuk bersubsidi tersebut. Itulah betapa pentingnya media sosial tersebut. Nah, selanjutnya digital advokasi juga dilakukan secara bertanggung jawab. Informasi yang disampaikan itu harus berdasarkan fakta dan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, penyebaran informasi yang tidak benar itu justru dapat menimbulkan kepanikan, konflik, dan hilangnya kepercayaan masyarakat. Dan ada pun manfaat dari media sosial tersebut. Media sosial merupakan salah satu alat utama dalam digital advocacy. Platform seperti Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, dan TikTok memungkinkan penyebaran informasi secara cepat kepada masyarakat luas. Nah, dalam advokasi agribisnis, media sosial dapat dimanfaatkan untuk membagi informasi dengan kondisi petani, menyampaikan data harga komoditas, memberikan edukasi mengenai kebijakan pertanian, dan mengajak masyarakat mendukung produk lokal, serta membangun komunikasi petani dari berbagai daerah. Adapun contohnya, sebuah kelompok contohnya itu dia seperti kelompok tani di Kabupaten Brebes. Dia mengunggah video yang menunjukkan anjloknya harga bawang merah hingga di biaya produksi tersebut. Video tersebut kemungkinan dibagi oleh beberapa akun media sosial. Nah, dari video tersebut akhirnya mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Jadi dari dialog dengan berbagai pihak, pemerintah memfasilitasikan distribusi hasil panen ke daerah lain sehingga harga mulai membaik. Nah, dari kasus tersebut kan kita
tahu bahwa media sosial itu bukan hanya digunakan untuk hiburan, tetapi juga dapat menjadi alat advokasi efektif apabila digunakan secara bijaksana. Seperti petisi online. Selain media sosial, digital advokasi juga memanfaatkan petisi daring melalui platform seperti Change, di mana orang mengumpulkan dukungan masyarakat terhadap suatu isu-isu yang terjadi di petani tersebut. Contohnya seperti petani di Jawa Barat mengajukan petisi kepada pemerintah agar lahan sawahnya itu dia produktif tidak dialihfungsikan menjadi kawasan industri, yang dimana petisi tersebut berhasil memperoleh puluhan ribu tanda tangan sehingga menarik perhatian pemerintah daerah dan DPRD tersebut. Petisi daring memiliki beberapa kelebihan, yaitu mudah diakses oleh masyarakat, biaya pelaksanaan rendah, mampu terjangkau dukungan dalam jumlah besar, serta memberikan bukti nyata bahwa masyarakat ini mendukung suatu kebijakan. Namun, petisi daring juga memiliki kelemahan. Tidak semua orang yang menandatangani petisi memahami isu yang diperjuangkan. Oleh karena itu, petisi harus disertai edukasi yang memadai agar dukungan yang diberikan itu benar-benar berdasarkan pemahaman. Nah, dari pembahasan ini dapat disimpulkan. Nah, dari pembahasan ini, dari pembahasan tentang advokasi dari tadi itu dapat disimpulkan bahwa digital advokasi ini telah menjadi salah satu strategi yang paling efektif dalam memperjuangkan kepentingan sektor agribisnis. Namun, keberhasilan digital advokasi tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, melainkan juga dari kualitas data, kejujuran informasi, serta kemampuan untuk membangun kepercayaan masyarakat tersebut. Kini, advokasi itu dapat dilakukan melalui media sosial seperti petisi daring, kampanye digital, webinar, hingga siaran langsung atau live streaming. Nah, perubahan ini terjadi ketika masyarakat semakin aktif menggunakan internet, yang dimana di Indonesia jutaan orang mengakses media sosial setiap hari. Nah, hal ini menjadikan media digital itu sebagai sarana efektif untuk menyampaikan informasi dan membangun opini publik. Dalam sektor agribisnis, advokasi modern menjadi sangat penting karena berbagai persoalan pertanian seperti harga pertanian, hasil panen yang rendah, kelangkaan pupuk, alih fungsi lahan, dan perubahan iklim itu tuh dapat diketahui masyarakat luas dalam waktu yang singkat melalui media digital tersebut. Dengan demikian, tidak ada tekanan kepada pembuat kebijakan untuk menjadi lebih besar, sehingga pemerintah itu terdorong untuk memberikan solusi yang lebih cepat tersebut. Selanjutnya masuk ke dalam teknik advokasi modern. Nah, berdasarkan materi yang saya sampaikan di atas sebelumnya, terdapat 3 teknik utama advokasi modern. Pertama, digital advocacy, yaitu advokasi yang memanfaatkan media digital seperti media sosial, petisi daring, dan kampanye digital. Grassroots advocacy, yaitu advokasi yang dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, ditingkatkan akar rumput, khususnya komunitas petani. Nah, selanjutnya media relation, yaitu membangun hubungan yang baik dengan media massa agar isu yang diperjuangkan memperoleh perhatian masyarakat dan pemerintah.
Ketiga, strategi tersebut saling melengkapi. Nah, sebuah advokasi ini akan lebih aktif ketika mampu memanfaatkan teknologi digital tersebut, apalagi kalau didukung oleh masyarakat dan memperhatikan media sosial, memperoleh perhatian dari media sosial tersebut. Selanjutnya, yang kita ketahui sekarang ini, digital advokasi itu merupakan itu dia upaya untuk memperjuangkan kepentingan melalui penggunaan teknologi digital seperti media sosial, website, bisnis daring, email, video, dan berbagai platform digital lainnya. Adapun tujuan dalam advokasi, adapun tujuan utama di digital advocacy adalah menjangkau masyarakat luas, meningkatkan kesadaran publik dan mengumpulkan dukungan serta mempengaruhi pengambilan kebijakan. Nah, mengapa penting digital advocacy itu? Karena pengembangan teknologi menyebabkan masyarakat memperoleh informasi dengan sangat cepat. Informasi yang sebelumnya membutuhkan waktu berhari-hari, kini dapat tersebar hanya dalam hitungan menit. Oleh karena itu, organisasi petani, koperasi, maupun lembaga lain swadaya masyarakat harus mampu memanfaatkan media digital ini sebagai sarana untuk advokasi tersebut. Nah, adapun contohnya seperti ketika terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi di suatu daerah, petani dapat mendokumentasikan kondisi tersebut, lalu petani itu bakal bisa meng-share melalui media tersebut, dan otomatis disertai data dan penjelasan yang akurat. Informasi itu akan menarik masyarakat luas untuk membantu petani tersebut untuk menyelesaikan permasalahan kelangkaan pupuk bersubsidi tersebut. Itulah betapa pentingnya media sosial tersebut. Nah, selanjutnya digital advokasi juga dilakukan secara bertanggung jawab. Informasi yang disampaikan itu harus berdasarkan fakta dan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, penyebaran informasi yang tidak benar itu justru dapat menimbulkan kepanikan, konflik, dan hilangnya kepercayaan masyarakat. Dan ada manfaat dari media sosial tersebut. Media sosial merupakan salah satu alat utama dalam digital advocacy. Platform seperti Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, dan TikTok memungkinkan penyebaran informasi secara cepat kepada masyarakat luas. Nah, dalam advokasi agribisnis, media sosial dapat dimanfaatkan untuk membagi informasi dengan kondisi petani, menyampaikan data harga komoditas, memberikan edukasi mengenai kebijakan pertanian, dan mengajak masyarakat mendukung produk lokal, serta membangun komunikasi petani dari berbagai daerah. Adapun contohnya, sebuah kelompok contohnya itu dia seperti kelompok tani di Kabupaten Brebes. Dia mengunggah video yang menunjukkan anjloknya harga bawang merah hingga di biaya produksi tersebut. Video tersebut kemungkinan dibagi oleh beberapa akun media sosial. Nah, dari video tersebut akhirnya mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Jadi dari dialog dengan berbagai pihak, pemerintah memfasilitakan distribusi hasil panen ke daerah lain
sehingga harga mulai membaik. Nah, dari kasus tersebut kan kita tahu bahwa media sosial itu bukan hanya digunakan untuk hiburan, tetapi juga dapat menjadi alat advokasi efektif apabila digunakan secara bijaksana. Seperti petisi online. Selain media sosial, digital advokasi juga memanfaatkan petisi daring melalui platform seperti Change, di mana orang mengumpulkan dukungan masyarakat terhadap suatu isu-isu yang terjadi di petani tersebut. Contohnya seperti petani di Jawa Barat mengajukan petisi kepada pemerintah agar lahan sawahnya itu dia produktif tidak dialihfungsikan menjadi kawasan industri, yang dimana petisi tersebut berhasil memperoleh puluhan ribu tanda tangan sehingga menarik perhatian pemerintah daerah dan DPRD tersebut. Petisi daring memiliki beberapa kelebihan, yaitu mudah diakses oleh masyarakat, biaya pelaksanaan rendah, mampu terjangkau dukungan dalam jumlah besar, serta memberikan bukti nyata bahwa masyarakat ini mendukung suatu kebijakan. Namun, petisi daring juga memiliki kelemahan. Tidak semua orang yang menandatangani petisi memahami isu yang diperjuangkan. Oleh karena itu, petisi harus disertai edukasi memadai agar dukungan yang diberikan itu benar-benar berdasarkan pemahaman. Nah, dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa digital advokasi ini telah menjadi salah satu strategi yang paling efektif dalam memperjuangkan kepentingan sektor agribisnis. Namun, keberhasilan digital advokasi tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, melainkan juga dari kualitas data, kejujuran informasi, serta kemampuan untuk membangun kepercayaan masyarakat tersebut. Mazu Alia dengan NIM 2303275. Di sini saya akan mempresentasikan materi ke-10 tentang advokasi dan negosiasi. Selamat berikan salam, marilah kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang mana pada kesempatan ini saya dapat mempresentasikan tentang tugas materi saya. Nah, langsung masuk saja ke dalam teknik dan strategi advokasi modern dalam agribisnis. Nah, pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pengertian advokasi, jenis-jenis advokasi, serta peran advokasi dalam pembangunan sektor pertanian. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana advokasi dilakukan di era modern dengan memanfaatkan teknologi digital, pemberdayaan masyarakat, serta kerjasama dengan media massa. Nah, topik ini sangat penting karena perubahan teknologi telah mengubah cara masyarakat menyampaikan aspirasi, membangun dukungan publik, dan memenuhi kebijakan pemerintah tersebut. Apa itu advokasi modern? Sebelum membahas lebih jauh, mari kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan advokasi modern. Advokasi modern adalah proses memperjuangkan suatu kepentingan atau kebijakan dengan memanfaatkan teknologi informasi, komunikasi digital, serta partisipasi masyarakat tersebut. Jika dahulu advokasi itu dia hanya dilakukan melalui pertemuan langsung atau demonstrasi. Nah, kini advokasi itu dapat dilakukan melalui media sosial seperti petisi daring, kampanye digital, webinar, hingga siaran langsung atau live streaming. Nah, perubahan ini terjadi ketika masyarakat semakin aktif menggunakan internet, yang dimana di Indonesia jutaan orang mengakses media sosial setiap hari. Nah, hal ini yang menjadikan media digital itu sebagai sarana efektif untuk menyampaikan informasi dan membangun opini publik. Dalam sektor agribisnis, advokasi modern menjadi itu sangat penting karena berbagai persoalan pertanian seperti harga pertanian, hasil panen yang rendah, kelangkaan pupuk, alih fungsi lahan, dan perubahan iklim itu tuh dapat
diketahui masyarakat luas dalam waktu yang singkat melalui media digital tersebut. Dengan demikian, tidak ada tekanan kepada pembuat kebijakan untuk menjadi lebih besar, sehingga pemerintah itu terdorong untuk memberikan solusi yang lebih cepat tersebut. Selanjutnya masuk ke dalam teknik advokasi modern. Nah, berdasarkan materi yang saya sampaikan di atas sebelumnya, sebelumnya, terdapat 3 teknik utama advokasi modern. Pertama, digital advocacy, yaitu advokasi yang memanfaatkan media digital seperti media sosial, petisi daring, dan kampanye digital. Grassroots advocacy, yaitu advokasi yang dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, ditingkatkan akar rumput, khususnya komunitas petani. Nah, selanjutnya media relation, yaitu membangun hubungan yang baik dengan media massa agar isu yang diperjuangkan memperoleh perhatian masyarakat dan pemerintah. Ketiga, strategi tersebut saling melengkapi. Nah, sebuah advokasi ini akan lebih aktif ketika mampu memanfaatkan teknologi digital tersebut, apalagi kalau didukung oleh masyarakat dan memperhatikan media sosial, memperoleh perhatian dari media sosial tersebut. Selanjutnya, yang kita ketahui sekarang ini, digital advokasi itu merupakan itu dia upaya untuk memperjuangkan kepentingan melalui penggunaan teknologi digital seperti media sosial, website, petisi daring, email, video, dan berbagai platform digital lainnya. Adapun tujuan utama di digital advocacy adalah menjangkau masyarakat luas, meningkatkan kesadaran publik, dan mengumpulkan dukungan serta mempengaruhi pengambilan kebijakan. Nah, mengapa penting digital advocacy itu? Karena pengembangan teknologi menyebabkan masyarakat memperoleh informasi dengan sangat cepat. Informasi yang sebelumnya membutuhkan waktu berhari-hari, kini dapat tersebar hanya dalam hitungan menit. Oleh karena itu, organisasi petani, koperasi, maupun lembaga lain swadaya masyarakat harus mampu memanfaatkan media digital ini sebagai sarana untuk advokasi tersebut. Nah, adapun contohnya, seperti ketika terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi di suatu daerah, petani dapat mendokumentasikan kondisi tersebut, lalu petani itu bakal bisa meng-share melalui media tersebut, dan otomatis disertai data dan penjelasan yang akurat. Informasi itu akan menarik masyarakat luas untuk membantu petani tersebut untuk menyelesaikan permasalahan kelangkaan pupuk bersubsidi tersebut. Itulah betapa pentingnya media sosial tersebut. Nah, selanjutnya, digital advokasi juga dilakukan secara bertanggung jawab. Informasi yang disampaikan itu harus berdasarkan fakta dan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, penyebaran informasi yang tidak benar itu justru dapat menimbulkan kepanikan, konflik, dan hilangnya kepercayaan masyarakat. Dan ada pun manfaat dari media sosial tersebut. Media sosial merupakan salah satu alat utama dalam digital advocacy. Platform seperti Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, dan TikTok memungkinkan penyebaran informasi secara cepat kepada masyarakat luas. Nah, dalam advokasi agribisnis, media sosial dapat dimanfaatkan untuk membagi informasi dengan kondisi petani, menyampaikan data harga komoditas, memberikan edukasi mengenai kebijakan pertanian, dan mengajak masyarakat mendukung produk lokal, serta membangun komunikasi petani dari berbagai daerah. Adapun contohnya, sebuah kelompok contohnya itu dia seperti kelompok tani di Kabupaten Brebes, dia mengunggah video yang menunjukkan anjloknya harga bawang merah hingga di biaya produksi tersebut. Video tersebut kemungkinan dibagi oleh beberapa akun media sosial. Nah, dari video tersebut
akhirnya mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Jadi dari dialog dengan berbagai pihak, pemerintah memfasilitasikan distribusi hasil panen ke daerah lain sehingga harga mulai membaik. Nah, dari kasus tersebut kan kita tahu bahwa media sosial itu bukan hanya digunakan untuk hiburan, tetapi juga dapat menjadi alat advokasi efektif apabila digunakan secara bijaksana. Seperti petisi online. Selain media sosial, digital advokasi juga merupakan petisi daring melalui platform seperti Change, di mana orang mengumpulkan dukungan masyarakat terhadap suatu isu-isu yang terjadi di petani tersebut. Contohnya seperti petani di Jawa Barat mengajukan petisi kepada pemerintah agar lahan sawahnya itu dia produktif tidak dialihfungsikan menjadi kawasan industri. Yang dimana petisi tersebut berhasil memperoleh puluhan ribu tanda tangan sehingga menarik perhatian pemerintah daerah dan DPRD tersebut. Petisi daring memiliki beberapa kelebihan, yaitu mudah diakses oleh masyarakat, biaya pelaksanaan rendah, mampu terjangkau dukungan dalam jumlah besar, serta memberikan bukti nyata bahwa masyarakat ini mendukung suatu kebijakan. Namun, petisi daring juga memiliki kelemahan. Tidak semua orang yang menandatangani petisi memahami isu yang diperjuangkan. Oleh karena itu, petisi harus disertai edukasi memadai agar dukungan yang diberikan itu benar-benar berdasarkan pemahaman. Nah, dari pembahasan ini baik, tadi saya sudah menjelaskan tentang materi di atas. Nah, di sini saya akan mengambil contoh studi kasusnya, yang dimana saya mengambil studi kasus di Kabupaten Karawang, yang dimana mereka itu terdapat rencana pembangunan kawasan industri seluas 600 hektar. Yang dimana lahan tersebut merupakan sawah produktif. Di sini kita akan mengambil contoh alih fungsi lahan padi sawah menjadi kawasan industri. Nah, lahan tersebut merupakan sawah produktif, yang dimana organisasi petani tersebut membuat petisi, yang dimana isi petisinya itu kami meminta pemerintah mempertahankan sawah produktif demi menjaga ketahanan pangan nasional. Petisi tersebut memperoleh 80.000 tanda tangan. Media mulai memberikan, akademis ikut memberikan pendapat. Akhirnya pemerintah melakukan evaluasi terhadap rencana pembangunan tersebut. Nah, ini adalah contoh keberhasilan petisi online. Adapun kampanye digitalnya, kita tuh menjelaskan melalui website, blog email, video, infografis, serta penggunaan hashtag agar pesan advokasi semakin luas. Kampanye digital berada dengan media sosial yang biasa. Media sosial itu hanya salah satu alat, sedangkan kampanye digital merupakan strategi rencana untuk menyelamatkan petani dengan sawah produktif tersebut. Mereka menyusun strategi selama 3 bulan. Setelah itu mereka menyusun, yang pertama tuh minggu pertama membuat video, minggu kedua membuat infografis, minggu ketiga mengadakan webinar, minggu keempat membuat petisi online. Semuanya itu kegiatan itu saling berkaitan. Inilah yang disebut dengan digital. Nah, adapun unsur dari kampanye digital itu, agar keberhasilan kampanye digital harus memiliki beberapa unsur. Yang pertama itu tujuan yang jelas, seperti mengurangi alih fungsi lahan. Kedua, sasarannya itu apakah masyarakat, pemerintah, atau investor. Dan ketiga itu pesan utamanya, misalnya sawah adalah sumber ketahanan pangan. Media yang digunakan itu seperti Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, website. Dan kelima itu evaluasi. Apakah masyarakat mulai memahami isu tersebut? Pasti kita bertanya-tanya. Dan apakah pemerintah merespon video kita? Dan apa kebijakan yang telah berubah? Nah, itu kesalahan yang sering terjadi dalam praktek advokasi digital yang terjadi dalam beberapa kesalahan. Pertama, informasi tidak berdasarkan data. Kedua, menggunakan bahasa yang provokatif. Ketiga, tidak
memiliki tujuan yang jelas. Keempat, tidak melakukan evaluasi. Akibatnya, kampanye hanya menjadi viral sesaat tapi tidak menghasilkan perubahan kebijakan. Nah, dari studi kasus tersebut, kita sudah menyimpulkan bahwa media sosial, petisi online, dan kampanye digital merupakan instrumen yang penting dalam advokasi modern. Namun, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh banyak unggahan atau jumlah pengikut, tetapi oleh kualitas informasi, kekuatan data, strategi komunikasi, serta kemampuan membangun dukungan masyarakat dan mempengaruhi pembuatan kebijakan tersebut. Nah, dari situlah dapat kita pahamin bahwa teknik dan strategi advokasi modern dalam agribisnis itu sangat penting, karena dia bukan hanya membahas tentang kebijakan pemerintah yang mengembangkan teknologi informasi, tetapi apa perubahan yang terjadi kepada masyarakat, apa dampak yang terjadi kepada masyarakat, apakah menguntungkan untuk masyarakat tersebut setelah mereka menyuarakan hak mereka, atau malah merugikan masyarakat tersebut tentang pengalian fungsi lahan tersebut. Baik, sekian dari video presentasi pertemuan sebelum saya. Bila ada kata salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi saya sudah menjelaskan tentang materi di atas. Nah, di sini saya akan mengambil contoh studi kasusnya, yang dimana saya mengambil studi kasus di Kabupaten Karawang, yang dimana mereka itu terdapat rencana pembangunan kawasan industri seluas 600 hektar, yang dimana lahan tersebut merupakan sawah produktif. Di sini kita akan mengambil contoh alih fungsi lahan di sawah menjadi kawasan industri. Nah, lahan tersebut itu merupakan sawah produktif, yang dimana organisasi petani tersebut membuat petisi, yang dimana isi petisinya itu kami meminta pemerintah mempertahankan sawah produktif demi menjaga ketahanan pangan nasional. Petisi tersebut memperoleh 80.000 tanda tangan. Media mulai memberikan, akademis ikut memberikan pendapat. Akhirnya pemerintah melakukan evaluasi terhadap rencana pembangunan tersebut. Nah, ini adalah contoh keberhasilan petisi online. Adapun kampanye digitalnya, kita tuh menjelaskan melalui website, blog, email, video, infografis, serta penggunaan hashtag agar pesan advokasi semakin luas. Kampanye digital berada dengan media sosial yang biasa. Media sosial itu hanya salah satu alat, sedangkan kampanye digital merupakan strategi rencana untuk menyelamatkan petani dengan sawah produktif tersebut. Mereka menyusun strategi selama 3 bulan. Setelah itu mereka menyusun, yang pertama tuh minggu pertama membuat video, minggu kedua membuat infografis, minggu ketiga mengadakan webinar, minggu keempat membuat petisi online. Semuanya itu kegiatan itu saling berkaitan. Inilah yang disebut dengan digital. Nah, adapun unsur dari kampanye digital tuh, agar keberhasilan kampanye digital harus memiliki beberapa unsur. Yang pertama itu tujuan yang jelas, seperti mengurangi alih fungsi lahan. Kedua, sasarannya itu apakah masyarakat, pemerintah, atau investor. Dan ketiga itu pesan utamanya. Misalnya, sawah adalah sumber ketahanan pangan. Media yang digunakan itu seperti Instagram, Facebook, TikTok,
YouTube, website, dan kelima itu evaluasi. Apakah masyarakat mulai memahami isu tersebut? Pasti kita bertanya-tanya. Dan apakah pemerintah merespon video kita? Dan apa kebijakan yang telah berubah? Nah, itu kesalahan yang sering terjadi dalam praktek advokasi digital yang terjadi dalam beberapa kesalahan. Pertama, informasi tidak berdasarkan data. Kedua, menggunakan bahasa yang provokatif. Ketiga, tidak memiliki tujuan yang jelas. Keempat, tidak melakukan evaluasi. Akibatnya, kampanyenya menjadi viral sesaat tapi tidak menghasilkan perubahan kebijakan. Nah, dari studi kasus tersebut, kita sudah menyimpulkan bahwa media sosial, petisi online, dan kampanye digital merupakan instrumen yang penting dalam advokasi modern. Namun, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh banyak unggahan atau jumlah pengikut, tetapi oleh kualitas informasi, kekuatan data, strategi komunikasi, serta kemampuan membangun dukungan masyarakat dan mempengaruhi pembuatan kebijakan tersebut. Nah, dari situlah dapat kita pahamin bahwa teknik dan strategi advokasi modern dalam agribisnis itu sangat penting, karena dia bukan hanya membahas tentang kebijakan pemerintah yang mengembangkan teknologi informasi, tetapi apa perubahan yang terjadi kepada masyarakat, apa dampak yang terjadi kepada masyarakat, apakah menguntungkan untuk masyarakat tersebut setelah mereka menyuarakan hak mereka, atau malah merugikan masyarakat tersebut tentang pengalian fungsi lahan tersebut. Baik, tadi saya sudah menjelaskan tentang materi di atas. Nah, di sini saya akan mengambil contoh studi kasusnya, yang dimana saya mengambil studi kasus di Kabupaten Karawang, yang dimana mereka itu terdapat rencana pembangunan kawasan industri seluas 600 hektar, yang dimana lahan tersebut merupakan sawah produktif. Di sini kita akan mengambil contoh alih fungsi lahan di sawah menjadi kawasan industri. Nah, lahan tersebut merupakan sawah produktif, yang dimana organisasi petani tersebut membuat petisi, yang dimana isi petisinya itu, kami meminta pemerintah mempertahankan sawah produktif demi menjaga ketahanan pangan nasional. Petisi tersebut memperoleh 80.000 tanda tangan. Media mulai memberikan, akademis ikut memberikan pendapat. Akhirnya pemerintah melakukan evaluasi terhadap rencana pembangunan tersebut. Nah, ini adalah contoh keberhasilan petisi online. Adapun kampanye digital ya, kita tuh menjelaskan melalui website, blog, email, video, infografis, serta penggunaan hashtag agar pesan advokasi semakin luas. Kampanye digital berada dengan media sosial yang biasa. Media sosial itu hanya salah satu alat, sedangkan kampanye digital merupakan strategi rencana untuk menyelamatkan petani dengan sawah produktif tersebut. Mereka menyusun strategi selama 3 bulan. Setelah itu mereka menyusun, yang pertama tuh minggu pertama membuat video, minggu kedua membuat infografis, minggu ketiga mengadakan webinar, minggu keempat membuat petisi online. Semuanya itu kegiatan itu saling berkaitan. Inilah yang disebut dengan digital. Nah, adapun unsur dari kampanye digital tuh, agar keberhasilan kampanye digital harus memiliki beberapa unsur. Yang pertama itu tujuan yang jelas, seperti mengurangi alih fungsi lahan. Kedua, sasarannya itu apakah masyarakat, pemerintah,
atau investor. Dan ketiga tuh pesan utamanya, misalnya sawah adalah sumber ketahanan pangan. Media yang digunakan itu seperti Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, website, dan kelima itu evaluasi. Apakah masyarakat mulai memahami isu tersebut? Pasti kita bertanya. Dan apakah pemerintah merespon video kita? Dan apa kebijakan yang telah berubah? Nah, itu kesalahan yang sering terjadi dalam praktek advokasi digital yang terjadi dalam beberapa kesalahan. Pertama, informasi tidak berdasarkan data. Kedua, menggunakan bahasa yang provokatif. Ketiga, tidak memiliki tujuan yang jelas. Keempat, tidak melakukan evaluasi. Akibatnya, kampanyenya menjadi viral sesaat tapi tidak menghasilkan perubahan kebijakan. Nah, dari studi kasus tersebut, kita sudah menyimpulkan bahwa media sosial, petisi online, dan kampanye digital merupakan instrumen yang penting dalam advokasi modern. Namun, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh banyak unggahan atau jumlah pengikut, tetapi oleh kualitas informasi, kekuatan data, strategi komunikasi, serta kemampuan membangun dukungan masyarakat dan mempengaruhi pembuatan kebijakan tersebut. Nah, dari situlah dapat kita pahamin bahwa teknik dan strategi advokasi modern dalam agribisnis itu sangat penting, karena dia bukan hanya membahas tentang kebijakan pemerintah yang mengembangkan teknologi informasi, tetapi apa perubahan yang terjadi kepada masyarakat, apa dampak yang terjadi kepada masyarakat, apakah menguntungkan untuk masyarakat tersebut setelah mereka menyuarakan hak mereka, atau malah merugikan masyarakat tersebut tentang pengalian fungsi lahan tersebut. Petisi online. Adapun kampanye digital ya, kita tuh menjelaskan melalui website, blog, email, video, infografis, serta penggunaan hashtag agar pesan advokasi semakin luas. Kampanye digital berada dengan media sosial yang biasa. Media sosial itu hanya salah satu alat, sedangkan kampanye digital merupakan strategi rencana untuk menyelamatkan petani dengan sawah produktif tersebut. Mereka menyusun strategi selama 3 bulan. Setelah itu mereka menyusun, yang pertama tuh minggu pertama membuat video, minggu kedua membuat infografis, minggu ketiga mengadakan webinar, minggu keempat membuat petisi online. Semuanya itu kegiatan itu saling berkaitan. Inilah yang disebut dengan digital. Nah, adapun unsur dari kampanye digital tuh, agar keberhasilan kampanye digital harus memiliki beberapa unsur. Yang pertama tuh tujuan yang jelas, seperti mengurangi alih fungsi lahan. Kedua, sasarannya itu apakah masyarakat, pemerintah, atau investor. Dan ketiga tuh pesan utamanya, misalnya sawah adalah sumber ketahanan pangan. Media yang digunakan itu seperti Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, website, dan kelima itu evaluasi. Apakah masyarakat mulai memahami isu tersebut? Pasti kita bertanya. Dan apakah pemerintah merespon video kita? Dan apa kebijakan yang telah berubah? Nah, itu kesalahan yang sering terjadi dalam praktek advokasi digital yang terjadi dalam beberapa kesalahan. Pertama,
informasi tidak berdasarkan data. Kedua, menggunakan bahasa yang provokatif. Ketiga, tidak memiliki tujuan yang jelas. Keempat, tidak melakukan evaluasi. Akibatnya, kampanyenya menjadi viral sesaat tapi tidak menghasilkan perubahan kebijakan. Nah, dari studi kasus tersebut, kita sudah menyimpulkan bahwa media sosial, petisi online, dan kampanye digital merupakan instrumen yang penting dalam advokasi modern. Namun, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh banyak unggahan atau jumlah pengikut, tetapi oleh kualitas informasi, kekuatan data, strategi komunikasi, serta kemampuan membangun dukungan masyarakat dan mempengaruhi pembuatan kebijakan tersebut. Nah, dari situlah dapat kita pahamin bahwa petisi online. Adapun kampanye digital ya, kita tuh menjelaskan melalui website, blog email, video, infografis, serta penggunaan hashtag agar pesan advokasi semakin luas. Kampanye digital berada dengan media sosial yang biasa. Media sosial itu hanya salah satu alat, sedangkan kampanye digital merupakan strategi rencana untuk menyelamatkan petani dengan sawah produktif tersebut. Mereka menyusun strategi selama 3 bulan. Setelah itu mereka menyusun yang pertama tuh minggu pertama membuat video, minggu kedua membuat infografis, minggu ketiga mengadakan webinar, minggu keempat membuat petisi online. Semuanya itu kegiatan itu saling berkaitan. Inilah yang disebut dengan digital. Nah, adapun unsur dari kampanye digital tuh agar keberhasilan kampanye digital harus memiliki beberapa unsur. Yang pertama tuh tujuan yang jelas, seperti mengurangi alih fungsi lahan. Kedua, sasaran itu apakah masyarakat, pemerintah, atau investor. Dan ketiga tuh pesan utamanya, misalnya sawah adalah sumber ketahanan pangan. Media yang digunakan itu seperti Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, website, dan kelima itu evaluasi. Apakah masyarakat mulai memahami isu tersebut? Pasti kita bertanya. Dan apakah pemerintah merespon video kita? Dan apa kebijakan yang telah berubah? Nah, itu kesalahan yang sering terjadi dalam praktek advokasi digital yang terjadi dalam beberapa kesalahan. Pertama, informasi tidak berdasarkan data. Kedua, menggunakan bahasa yang provokatif. Ketiga, tidak memiliki tujuan yang jelas. Keempat, tidak melakukan evaluasi. Akibatnya, kampanyenya menjadi viral sesaat tapi tidak menghasilkan perubahan kebijakan. Nah, dari studi kasus tersebut, kita sudah menyimpulkan bahwa media sosial, petisi online, dan kampanye digital merupakan instrumen yang penting dalam advokasi modern. Namun, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh banyak unggahan atau jumlah pengikut, tetapi oleh kualitas informasi, kekuatan data, strategi komunikasi, serta kemampuan membangun dukungan masyarakat dan mempengaruhi pembuatan kebijakan tersebut. Nah, dari situlah
dapat kita pahamin bahwa media mulai memberikan akademis ikut memberikan pendapat. Akhirnya pemerintah melakukan evaluasi terhadap rencana pembangunan tersebut. Nah, ini adalah contoh keberhasilan petisi online. Adapun kampanye digital ya, kita tuh menjelaskan melalui website, blog, email, video, infografis, serta penggunaan hashtag agar pesan advokasi semakin luas. Kampanye digital berada dengan media sosial yang biasa. Media sosial itu hanya salah satu alat, sedangkan kampanye digital merupakan strategi rencana untuk menyelamatkan petani dengan sawah produktif tersebut. Mereka menyusun strategi selama 3 bulan. Setelah itu mereka menyusun yang pertama tuh minggu pertama membuat video, minggu kedua membuat infografis, minggu ketiga mengadakan webinar, minggu keempat membuat petisi online. Semuanya itu kegiatan itu saling berkaitan. Inilah yang disebut dengan digital. Nah, adapun unsur dari kampanye digital tuh agar keberhasilan kampanye digital harus memiliki beberapa unsur. Yang pertama tuh tujuan yang jelas, seperti mengurangi alih fungsi lahan. Kedua, sasarannya itu apakah masyarakat, pemerintah, atau investor. Dan ketiga tuh pesan utamanya, misalnya sawah adalah sumber ketahanan pangan. Media yang digunakan itu seperti Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, website, dan kelima itu evaluasi. Apakah masyarakat mulai memahami isu tersebut? Pasti kita bertanya. Dan apakah pemerintah merespon video kita? Dan apa kebijakan yang telah berubah? Nah, itu kesalahan yang sering terjadi dalam praktek advokasi digital yang terjadi dalam beberapa kesalahan. Pertama, informasi tidak berdasarkan data. Kedua, menggunakan bahasa yang provokatif. Ketiga, tidak memiliki tujuan yang jelas. Keempat, tidak melakukan evaluasi. Akibatnya, kampanyenya menjadi viral sesaat tapi tidak menghasilkan perubahan kebijakan. Nah, dari studi kasus tersebut, kita sudah menyimpulkan bahwa media sosial, petisi online, dan kampanye digital merupakan instrumen yang penting dalam advokasi modern. Namun, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh banyak unggahan atau jumlah pengikut, tetapi oleh kualitas informasi, kekuatan data, strategi komunikasi, serta kemampuan membangun dukungan masyarakat dan mempengaruhi pembuatan kebijakan tersebut. Nah, dari situlah dapat kita pahamin. Nah, dari pembahasan ini, dari pembahasan tentang advokasi dari tadi itu dapat disimpulkan bahwa digital advokasi ini telah menjadi salah satu strategi yang paling efektif dalam memperjuangkan kepentingan sektor agribisnis. Namun, keberhasilan digital advokasi tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, melainkan juga dari kualitas data, kejujuran informasi, serta kemampuan untuk membangun kepercayaan masyarakat tersebut. Baik, sekian dari video presentasi pertemuan sebelum saya. Bila ada kata salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.